Halo, Mas, halo, selamat malam Pak Dok. selamat malam. Ya, Gimana gimana? di tempat Pak Dok malam tuh nih. Iya malam iki. Oh, ya, berarti kan nggak lagi di Puskesmas Kulon Kali itu. Enggak, kulon kali minggu ngarep. Oh, minggu Kulon ngarep. ngarep. Iya. Hmm. Ya Ya, apa ya apa ya apa ya apa. itu kayak seger banget itu minumnya itu. Oh minum iki Suntory. Oh, Suntory. Masih Suntoro. Masih Suntoro. Adik Suntory berarti Sun, Puskesmas Lor Sun, Pasar. Suntory, adik Suntoro. Gimana ya apa ya apa Mas? Ya, itu ada yang nge-WA tapi dihapus tadi Dok. Oh iya, makanya iki tak waca ya WA. Lho iki gurung diwaca kok dibusek. Iki setipe anyar iki mesti. Nah iki anu iki blue bottle nah. Aduh, Blue Bottle. Oh iya, berarti kan itu Puskesmas Lor Pasar itu. Ya apa Mas? Ya apa Mas? Ya apa? Nah, tak pikir-pikir tuh Pak Dok yang habis ketemuan terakhir itu. Mm-mm, mm-mm. Dulu tuh dulu tuh saya bodoh. Kok sekarang goblok ya? Ini gara-gara Ya, diabetes ini. ya Penyumbang sajane itu penyumbang ya. itu 78,49 ini. Loh bukan, kalau itu kan semakin kita rasional, meskipun kita secara Mm-mm. kognitif itu tidak paham ya, misalkan banyak, kok saya jadi nggak ngerti banyak ya. Tapi kalau berpikir rasional itu jadi IQ-nya itu naik. Jadi IQ itu bukan masalah dia itu di sekolahan pintar atau tidak gitu ya. Mm-mm. Enggak. Tapi eh, eh, seberapa seberapa rasional nalarnya. Jadi penalaran gitu ya, penalaran. Misalnya ya, penalaran kan kalau kalau di tes MMPI, MMPI itu Mm-mm. atau TKMI itu. TKMI itu kan ada ini kotak, gambar kotak, bunder, terus ini segitiga gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau ini bunder, kotak, segitiga. Terus segitiga, bunder, ini apa? Itu Mm-mm. adalah cara-cara berpikir rasional. Berpikir rasional itu sebenarnya logikanya logika matematika gitu ya. Logika matematika itu jika A maka B, jika B maka C, ya tidak otomatis jika A maka C Mm-mm. gitu. Ya, itu logika matematika gitu. Nah, logika narasi yang dibangun orang itu pada umumnya kan tidak tidak rasional, tidak matematis. Nah, itu jebakan Batman-nya itu. Jadi ya Mm-mm. misalnya dalam pertanyaan MMPI itu, apakah kamu merasa bisa mengendalikan api gitu ya? Ya mengendalikan api itu. Apakah ada orang kalau yang dibakar itu nggak apa-apa gitu? Nah, Nah, itu kan itu siapa jebakan. tuh Avatar? Nah, iya itu. Sampai nggak kayak mau apa nonton Avatar jadi goblok gitu. Jadi IQ-nya rendah gitu. Ya, itu logikanya kan logika yang dibangun atau dikonsumsi setiap hari gitu. Ya, logika adakah sesuatu yang tidak mungkin gitu. Begitu kita jawab Banyak. ada itu. Apa tidak ada yang tidak mungkin? Loh ya Mm-mm. sudah, jebakan Batman ya. Oh, kalau kita ngomong, nah, padahal kita tiap hari dipaparkan dengan bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ya gitu. Jadi ya lah wes itu. Padahal banyak yang tidak mungkin itu yang terjadi gitu. Nah, eh, eh, apa namanya logika apa namanya cara berlogika itu logika itu tidak selalu rasional meskipun logis gitu. Runut jika A maka B jika B maka C jika C maka D maka jika A maka D gitu ya. Mm. Nah, itu kan logika yang dibangun dengan narasi gitu ya, dengan narasi misalnya kita ngomong aja dari kecil kita ngomong apa namanya cerita narasi gitu ya, narasi cerita katakanlah cerita Ramayana gitu. Cerita Ramayana, ya sudah apa namanya? Ya udah cerita itu bahwa itu adalah logis, rasional itu Ramayana. Misalnya gitu. Rama gitu dan Sinta masuk hutan belantara gitu ya. Mm-mm. Nah, Sinta melihat yang namanya
Kijang Kencono. anak Kijang Kencono dengan tanduk Tanduk yang yang bercabang-cabang di hutan lebat loh, bayangin aja. Di hutan lebat ya mana ada yang namanya kijang itu di hutan lebat. Itu kijang itu ya di padang rumput, di savana gitu. Lah kalau misalnya kijang itu ada di hutan lebat, itu dia nggak bisa lari kecantol-cantol lah ini yang namanya tanduknya itu. Tapi narasi-narasi seperti itu tidak menimbulkan pertanyaan gitu. Karena narasi-narasi seperti itu dongeng yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran moral itu tidak boleh dipertanyakan gitu. Ya, ajaran moral yang terus kemudian membelok-belokkan logika kita. Logis itu ya. Logis itu. Logis itu. Di hutan banyak binatang gitu ya. Di hutan banyak binatang. Kijang adalah binatang, maka kijang ada di hutan. Tapi itu bukan logika matematika itu ya. Tidak selalu. Misalkan di hutan banyak binatang, terus kemudian kijang adalah binatang. Lah belum tentu yang namanya kijang itu ada di hutan itu. Itu logika matematika, tapi logika matematika tidak diajarkan pada urusan moral gitu. Sains itu bebas moral sih gitu. Nah, karena kita itu diajari soal moral, diajari tentang yang namanya bagaimana seharusnya. Nah, kita jadi tidak bisa memandang apa adanya gitu. Jadi segala sesuatu itu kita pandang dalam sisi kepentingan kita gitu. Itu adalah narasi yang dibangun. Apakah narasi-narasi seperti ini itu bermanfaat? Oh iya itu. Bermanfaat banget itu. Bermanfaat menjawab ketidaktahuan manusia yang tidak memerlukan konfirmasi itu sangat penting gitu ya. Jadi yang namanya kepala suku ya, pimpinan spiritual gitu. Itu mereka ngomong apapun tidak perlu dikonfirmasi, diiyain gitu. Yang namanya ribuan tahun kan kita berpegang pada yang namanya authority based truth gitu ya. Kebenaran itu hanya datang dari orang-orang yang dipercaya, yang punya otoritas gitu. Lah yang punya otoritas apa? Ya kepala suku, dukun ya, pimpinan spiritual, ngomong apapun diiyain gitu. Ya, jadi yang dianggap benar ya truth itu kebenaran itu adalah yang disampaikan oleh orang-orang yang punya ya dianggap punya otoritas itu. Nah itu. Nah yang sampai tanyakan tadi bahwa kita itu setelah kita itu memahami bahwa segala sesuatu yang tidak rasional itu perlu yang namanya falsifikasi, bisa difalsifikasi, bisa yang namanya dikonfirmasi, diobservasi. Kalau nggak bisa diobservasi dan tidak bisa dikonfirmasi, ya udah dianggap nggak ada itu. Lah gimana observasi itu? Nggak bisa diobservasi gitu ya. Nggak bisa dikonfirmasi. Nah segala sesuatu yang diklaim misalnya ilmiah itu ya selalu yang pertama syaratnya bisa diobservasi. Lah kalau nggak bisa diobservasi ya jangan ngomong ilmiah gitu. Satu. Terus sesuatu yang diobservasi itu bisa dikonfirmasi. Setiap orang bisa mengkonfirmasi secara langsung atau tidak langsung. Misalnya gitu ya. Misalnya warna merah itu. Itu kan bisa diobservasi dan bisa dikonfirmasi. Tidak segala sesuatu. Loh, kamu tahu nggak apa manis? Manis itu bisa nggak kamu menjelaskan? Loh, ya yang namanya manis itu konfirmasinya itu tidak pakai mata itu. Ya. Yang kalau manis ya konfirmasinya ya pakai lidah itu. Ya, dengan suara ya konfirmasinya pakai telinga gitu. Kamu bisa nggak menjelaskan merah itu? Loh ya dengar, tapi kan tidak segala sesuatu yang bisa kamu dengar kamu lihat. Loh lah iya memang gitu. Yang bisa kita lihat pun itu adalah cahaya antara yang panjang gelombang atau frekuensinya antara warna merah dan warna ungu itu ya.
Di luar itu masih banyak gelombang itu ya. Gelombang elektromagnetik, semua gelombang elektromagnetik. Tapi gelombang elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata kita, itu adalah panjang gelombang warna merah dan panjang gelombang ungu itu. Selebihnya di atas itu ultra ungu, ultraviolet kita tidak lihat itu. Inframerah kita juga tidak lihat. Tapi apakah bisa kita mengobservasi inframerah? Sudah banyak alatnya sekarang gitu ya. Termasuk Ultra teleskop itu ya. ungu. Nah, iya, ultra ungu. Bisa sekarang kita mengobservasi dan mengkonfirmasi. Nah, di bawahnya apa lagi? Sinar X itu yang panjang gelombangnya pendek banget. Apa panjang gelombangnya panjang banget. Yang pendek banget sinar gamma, beta, alfa. Lu masih banyak itu yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Yang bisa kita tangkap dengan telinga kita pun itu gelombang dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu megahertz. Hertz itu ya. 20 sampai 20 ribu, 20 sampai 20 ribu hertz. Di luar itu kita tidak bisa dengar itu. Misalkan ultra high frekuensi itu ya, very high frekuensi. Kita tidak bisa mendengar, tapi bisa didengarkan. Pakai apa ya? Pakai yang namanya radio itu. Radio itu mendengarkan UHF dan VHF itu. Ya, yang gitu-gitu itu segala sesuatu bisa diobservasi. Kalau tidak bisa diobservasi, ya sudah, tidak usah diomongin, itu tidak ilmiah gitu. Lu saya yakin lah urusanmu yakin apa enggak, pokoknya enggak ilmiah. Orang diobservasi aja nggak bisa gitu. Itu di luar kemampuanmu, itu kan lambemu yang ngomong begitu gitu. Ya pokoknya kalau di luar kemampuan kita, ya di luar kemampuan kita itu yang bagaimana? Panjang gelombang, tidak ada panjang gelombang yang tidak bisa kita ukur gitu. Oh itu di luar gelombang ya berarti nggak ada itu. Ya gitu ya. Itu ya pokoknya nggak bisa dibuktikan, tidak bisa diobservasi, tidak bisa dikonfirmasi. Nah, kalau yang namanya kerangka berpikir kita itu dalam batas-batas yang ilmiah itu gitu ya. Kerangka berpikir itu dalam batas-batas yang ilmiah itu. Nah, itu yang namanya IQ kita itu tinggi gitu ya. Jadi tapi manusia itu tidak bisa hidup tanpa yang namanya memandang secara epistemologis, tidak bisa. Kenapa? Otak kita sudah keracunan epistemologis sejak awal gitu. Sehingga yang namanya apa namanya pola pikir kita yang campuran itu tes kesehatan mental itu ya atau MMPI itu dalam batas-batas yang bisa diterima bahwa orang ini akan bisa hidup secara normal dalam rasional yang dalam batas-batas rasional yang bisa diterima gitu. Ya, tentu saja ada orang batas-batas orang yang tidak rasional, misalnya tentang keyakinan gitu ya. Tentang keyakinan. Keyakinan fine, tidak apa-apa. Orang mengatakan saya meyakini, mengimani kodok berkepala babi. Lah terserah gitu. Tapi begitu kita memaksakan orang beriman bahwa kodok berkepala babi, itu yang bermasalah gitu. Dia ngotot bahwa kodok berkepala babi itu ada. Lah urusanmu itu kan yakin gitu, belum dibuktikan gitu. Nah, selama pola pikirnya itu seperti itu, orang masih dianggap ini rasional gitu ya gitu. Nah, sehingga meskipun tidak tahu, aku tidak tahu, tidak apa-apa, tidak tahu itu tidak apa-apa gitu ya. Nggak tahu itu enggak apa-apa. Nah, bahkan yang mengajari kita bilang nggak tahu itu ya sains itu. Kalau keyakinan itu ngajarin kita, sok tahu itu. Kodok berkepala babi itu sifatnya ada 88 loh. Sok tahu, ketemunya aja belum. Kita tahu sifatnya gitu ya. Sifatnya kodok berkepala babi gitu ya. Nah, ini 8. Kenapa? 88 itu angka keramat. Loh ya sak karepmu lah ya. Tapi itu bukan yang namanya bukan pola pikir yang rasional. Lah ini nah sekarang ini lompat ini ya. Kita ngobrolin IQ itu demikian karena memang IQ-nya orang Indonesia itu dalam waktu 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun itu rata-rata IQ orang Indonesia itu turun 20 poin lebih itu. Banyak itu. Lebih itu.
Lebih. Pernah ya waktu saya di mana? Waktu waktu kita di apa? Masih di mahasiswa itu kita mengukur kecerdasan random ya, samplingnya random sampling. Kita mengukur kecerdasan anak-anak SMP, SD, SMP, SMA di Kediri waktu itu. Hmm. Karena saya apa namanya seperti KKN gitu, seperti KKN di Kediri gitu. Jadi rata-rata itu kita ambil rata-rata kita melibatkan waktu itu 6 kecamatan, 6 kecamatan di Kediri gitu. Jadi rata-rata anak SD, SMP, SMA di Kediri rata-rata IQ-nya itu 108. Oke. Tahun Tinggi ya. 86. Tahun 86 Hmm. ya. Tahun Hmm. 86. Sorry, 87. Di Kediri. Jadi tahun 87 rata-rata IQ anak SD, SMP, SMA di Kediri itu 108. Itu lebih tinggi dari IQ-nya rata-rata atau sama ya dengan orang Singapura. Singapura sekarang Hmm. gitu. Sekarang gitu ya. Itu ya. Itu adalah IQ rata-rata anak SD, anak sekolah SD, SMP, SMA di Kediri. Kurang lebihnya ya mungkin tidak jauh dari itulah ya Indonesia waktu itu gitu ya, tahun 87 gitu. Sekarang tahun 2022 gitu ya. Ya 30 tahun lebih sih ya, 30 tahun yang lalu itu 40 lah. adalah Hmm. ya hampir 40, 30, Hmm. 30, 35, 35 tahun yang lalu, dalam waktu 35 tahun. Kalau orang Kediri rata-rata dianggap sama dengan orang Indonesia 78. Ya itu sudah turun 30 poin itu. 30 poin itu, ya 30 poin. Nah, apakah IQ itu bisa naik? Lo bisa gitu ya. Karena tesnya IQ kan bisa diperbaiki ya, perbaiki gitu ya dengan kita mempelajari kehidupan, mempelajari ya. Kalau pertanyaan sekarang kok nurun kenapa? Lah iya, orang kita sering kali diajak berpikir nggak rasional gitu ya. Yang kita tidak diajak berpikir tidak rasional. Begitu ngomong hantu, semua itu percaya. Wah, hantu lah ya gitu itu. Banyak lah itu ya. Banyak ngomong hantu, hampir semua orang percaya hantu dan ngomong hantu kayak ya orang nggak pernah ketemu hantu yang ngomong hantu gara-gara ya ada acara-acara seperti uji nyali lah ya gitu, terus pemburu hantu lah ya gitu. Dulu itu ada penyanyi cilik yang akhirnya jadi pemburu hantu itu ada gitu. Penyanyi cilik dulu itu penyanyi terkenal gitu ya. Wah, terus saya itu begitu, jadi pemburu hantu gitu ya. Aduh gitu. Itu ya eh, itu adalah loh ini efek stunting. Kalau stunting kan di mana-mana ada gitu ya, di mana-mana ada gitu. Tapi ya orang Indonesia ini dalam kondisi yang apa namanya, kondisi yang cukup, artinya cukup cukup makmur gitu ya, cukup makmur bahwa kita ini apa nggak ada lah kurang gizi gitu ya gitu. Tapi ya IQ kita IQ-nya orang Indonesia rata-rata di Asia Tenggara itu saingannya cuman Timor Leste 7,8 gitu ya. Nah, ya itu, ya itu. Nah, itu yang mengatakan. Tapi kalau kita berbicara bagaimana meningkatkan IQ ya tentu saja rata-rata orang Indonesia tidak bisa satu saat gitu. Paling tidak kita perlu satu generasi gitu ya, Hmm. 10 tahun yang akan datang gitu. Bagaimana kita caranya meningkatkan IQ orang Indonesia jadi 95 deh gitu. Nggak usah 100 lah. Hmm. 95 itu sudah hebat gitu ya. Tapi sekali lagi loh ya, IQ yang tinggi itu bukan berarti lebih bagus dari IQ yang rendah ya. Secara biologi, secara sains itu ya berbeda aja. Yang satu IQ-nya tinggi, ya. Apakah orang Indonesia itu lebih jelek dari orang Singapura? Enggak, itu ya. Cuma beda aja secara biologi loh ya, gitu ya. Ya, secara biologi itu beda gitu. Nah, itu ya, itu. Secara biologi bedanya apa? Ya itu tadi orang orang Singapura IQ-nya tinggi, orang Indonesia IQ-nya rendah gitu.
Apakah lebih baik? Enggak, cuma beda. Bedanya apa? Mereka cerdas, orang Indonesia enggak gitu. Itu beda. Tapi apakah secara kognitif loh ya? Tapi apakah lebih baik? Ya tidak. Kenapa? Kalau kita ngomong biologi yang bagus bertahan itu adalah secara evolusioner yang fit dengan seleksi alam. Jangan-jangan seleksi alam memang menurunkan orang yang goblok gitu misalnya gitu ya. Misalnya ini, katanya misalnya kecoa itu IQ-nya sampai 20 kecoa itu ya. Ya, tapi dia bisa bertahan 250 juta tahun lebih dalam panggung kehidupan ya. Ya mungkin kita ya mungkin cita-citanya ada yang pengen jadi kecoa ya nggak apa-apa juga cita-cita gitu ya. Cita-cita itu kan ada yang pengen jadi kecoa gitu ya. Itu misalnya itu itu adalah kalau kita melihat dari sisi sains itu. Sains itu bebas nilai itu ya, bebas nilai tidak baik dan tidak buruk itu sains itu cuman benar atau salah gitu tapi kebenaran dalam sains itu bisa dikoreksi bisa dipertajam gitu ada nggak sih yang tidak bisa dikoreksi sudah tidak akan terkoreksi ya sudah misalnya pengetahuan bahwa bumi ini mengelilingi matahari ya sudah sampai kapanpun ya gitu tidak akan sebaliknya gitu nggak bakalan itu nanti jangan-jangan nanti suatu saat ternyata bumi ini melilit matahari. Lah itu pikiranmu yang begitu itu menunjukkan IQ-mu itu ya. Wah, ada orang bersilat lidah itu. Oh, ini kan pengetahuan. Barangkali suatu saat kita bisa membuktikan bahwa bumi ini melilit matahari mengelilingi bumi. Lah itu pola pikir yang seperti itu yang menunjukkan IQ kita itu di bawah 80 gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngotot kayak gitu, wis Mas gak usah diajak diskusi, sampai kesel, capek gitu ya. Diskusi sama orang gitu tuh capek gitu. Dia biasanya ditanya terus malah balik-balik. Kemarin baru aja saya bilang tanya gitu. Bukannya gini dok, kamu itu tanya apa ngajak berantem gitu. Oh, ya, tanya tentang kesehatan diberitahu ngotot gitu ya. Loh, apa bukan gini dok, bukan sebaliknya dok. Kamu itu tanya apa ngajak berantem gitu. Kalau mau ditanya soal kesehatan dikasih tahu ya udah itu. Malah ngomong sebaliknya, bukannya itu harus dipecah dok. Ya wis lah sakarepmu mbuh, wis ambuh sakarepmu gitu. Ya, yang gitu. Ini malah ngomong IQ, kita ngomong cara kerja otak kok. Tapi ya ada hubungannya sih, ada hubungannya nanti kita ngobrol ya. Iya, Ngobrol IQ itu kan salah satu cara kerja otak. Iya betul. Hasil kerja Nah, ya. betul. Pertanyaannya, apakah orang diabetes itu bisa menurunkan IQ? Bisa itu. Bisa itu. Karena gini ya, yang namanya pola pikir kita, cara berpikir otak kita itu sangat berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Dalam badan yang sehat terletak cara berpikir yang sehat. Nah, cara berpikir yang sehat itu adalah variabel, tapi tidak sebaliknya gitu ya, tidak sebaliknya gitu, tidak sebalik. Nah, sekarang kalau kita ngomong diabetes itu ya, itu kita ngomong bagaimana sih cara kerja otak orang yang terus kemudian jadi diabetes itu. Pertama kita akan pernah bilang bahwa yang namanya sel otak, jaringan otak itu sangat tergantung gitu ya. Sangat tergantung dengan yang namanya bahan bakarnya gitu. Bahan bakarnya itu cuma dua dijadikan satu. Yang satu adalah glukosa, yang satu adalah oksigen. Nah, itu dua hal itu. Jaringan otak tidak punya yang namanya cadangan glukosa. Jaringan otak juga tidak punya cadangan oksigen. Tidak punya itu. Nah, makanya begitu terjadi stroke, mampet, lah sudah, guys. Kiamat itu. Bagi selnya itu akan kiamat gitu ya. Nah, bisa enggak terus kemudian death itu ya, death proses kematian itu terus dibalik itu, yaitu namanya reanimasi itu ya. Reanimasi itu mengembalikan sel otak yang hampir mati, yang sudah mati nggak bisa. Gitu ya. Sel yang mati nggak bisa dihidupkan lagi gitu ya. Tapi proses kematian itu bisa dibalik, bisa di-reverse. Asalkan sel otak itu belum mati gitu. Itu bisa gitu. Nah, pada kondisi diabetes itu ya, diabetes. Otak ini kan sel saraf ya, sel saraf lah ya. Otak itu kumpulan dari sel saraf. Miliaran sel saraf, ratusan miliar malah itu. Ratusan miliar sel saraf di otak kita gitu. Nah,
Kalau kemudian gitu ya, kalau kemudian terjadi yang namanya diabetes tadi berkepanjangan gitu ya, berkepanjangan, tentu kerja sel itu akan mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Itu sudah jelas kok itu. Sudah jelas itu. Kalau bagi orang yang diabetes itu terus kemudian kerasa geringgingan gitu ya. Kering kesemutan itu, kebas itu. Itu sering didiagnosa sebagai neuropati diabetes gitu ya. Terjadi gangguan saraf pada akibat diabetes. Itu sudah jelas itu bahwa diabetes itu ujung-ujungnya akan kalau tidak terkontrol dia akan mengakibatkan neuropati diabetes. Sudah jelas. Nah, sekarang neuropati. Kalau kita membahas neuropati, mekanismenya seperti apa? Sebetulnya makin lama kita udah tahu sih mekanismenya neuropati itu gimana. Jadi suatu saat nanti istilah neuropati itu tidak akan digunakan. Kenapa? Kita sudah tahu sebabnya. Gitu. Misalnya kemunduran kemunduran kerja akson itu loh apa namanya kabel yang panjang. Jadi sel saraf itu gini, terus kemudian aksonnya itu satu dendritnya itu panjang gitu ya. Akson itu seperti kabel gitu ya. Ya kabel sih memang seperti kabel. Bedanya kabel listrik dengan akson itu aksonnya itu bedanya adalah mielinnya, ada selubung mielin. Selubung mielin itu pembungkus akson itu ya. Pembungkus aksonnya itu. Nah, pembungkusnya itu mengalirnya aliran listrik di yang namanya di saraf itu, akson itu. Bukan di dalamnya, di dalamnya tapi pada pembungkusnya itu, pada mielinnya, mielin sheath-nya itu, ya, mielinnya itu. Nah, pada kondisi orang yang diabetes itu terus kemudian mielinnya itu mengalami degenerasi, gitu ya, mengalami peluruhan sehingga hantaran listrik ya tentunya itu data itu dihantarkan dalam bentuk kimia listrik itu melalui akson itu ya. Misalkan rasa nyeri, rasa sensibility itu ya itu ya. Sehingga data yang diterima di ujung dari akson tadi itu, di ujung sarafnya itu tidak bisa dihantar ke pusat ya, ke pusat itu misalkan dari tangan ini misalkan sensoris itu atau motion sensoris itu terus kemudian dia jalan ke tulang belakang. Di situ dia sinap, ketemu dari sel saraf itu ketemu sel saraf lainnya, itu namanya sinap gitu ya. Itu namanya sinap gitu. Nah, sinap itu terus kemudian dilanjutkan ke atas itu ya. Nah, itu ya. Kalau misalkan gerakan itu melalui kortikospinalis gitu ya, dari korteks ke spinal. Itu nah, dari situ itu kita bisa merasakan sensibilitas, bisa merasakan perabaan, bisa merasakan nih permukaan ini seperti apa. Jadi di kulit kita itu ada sensor yang untuk meraba ya, perabaan. Jadi kita bisa merasakan bentuk itu ya. Sensor nyeri bukan hanya di kulit, di mana-mana ada, di mata ada, di telinga ada gitu ya. Sensor nyeri. Jadi indera perabaan kita dengan indera nyeri itu beda. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Beda. Nah, kalau nyeri tadi itu terus kemudian dia dari misalkan nyeri di tangan itu diantarkan ke tulang belakang, dari tulang belakang itu ada yang namanya tractus spinothalamikus, dari yang namanya tulang belakang itu ke talamus itu ya. Beda kalau pergerakan dan perabaan itu ke yang namanya kortikospinalis itu. Tapi kalau spinothalamikus itu ke yang namanya talamus itu beda. Nah, itu indera yang sensornya itu beda. Jadi sensor nyeri itu dengan sensor perabaan itu indera yang berbeda gitu ya. Itu indera yang berbeda. Nah, perbedaannya itu memang sabut-sabutnya itu berbeda. Tapi kalau kemudian yang namanya myelin sheath-nya itu terus mengalami degenerasi, hantaran
hantaran data yang diantarkan melalui syaraf tadi itu kualitasnya menurun, kecepatannya menurun, terus kemudian akurasinya juga turun gitu. Sehingga otak itu akan berbeda mengolah dan menyimpulkan apa yang dipegang gitu. Ya misalnya eh, terjadi yang namanya neuropati diabetes sehingga dia sensibilitasnya berkurang. Jadi dia meraba itu tidak bisa bagus. Sehingga kesimpulan otak tentang benda yang dipegang itu juga berbeda gitu. Hantaran nyeri juga begitu. Hantaran juga begitu. Sehingga pada orang diabetes itu otak itu salah mengartikan apa yang datang gitu ya. Jadi karena sensibilitas nyerinya itu berkurang, jadi orang diabetes itu cenderung jaringannya rusak, dia tidak merasakan gitu ya. Tidak merasakan. Jadi ya jangan heran kalau kemudian dia terus kemudian ada luka. Lukanya nggak sakit gitu ya. Lukanya nggak sakit gitu. Lukanya dia itu tidak sakit gitu ya. Itu adalah apa namanya yang menyebabkan sensibilitas atau respon atau penerjemahan otak dari perifer, dari tepi itu mengalami perbedaan. Itu yang terjadi pada yang namanya neuropati diabetes itu. Nah sekarang itu yang namanya neuropati diabetes seperti yang dibilang tadi itu mekanismenya makin jelas gitu ya. Mungkin sebentar lagi penjelasannya bukan neuropati tapi ya diberitahukan ini mengalami degenerasi pada saraf ini gitu ya. Tapi ya untuk pasien ngapain dijelasin aneh-aneh, pokoknya dijelasin begitu terus kemudian dikasih obat gitu ya. Obatnya diminum supaya keluhannya tidak makin parah. Karena yang namanya neuropati diabetes itu memberikan lingkaran setan, Mak. Karena apa? Itu tadi gitu ya. Perlindungan terhadap jaringan itu efektivitas dan efisiensinya itu menurun gitu ya. Jadi kena knalpot gitu ya, tidak terlalu panas gitu. Jadi lama-lama ya rusak gitu ya. Gitu ya kira-kira ya Mas. Oke, apalagi pertanyaan silakan. Itu tadi obatnya berarti hanya untuk mencegah penurunan degenerasi ya? Iya. Bukan untuk mereverse kondisi myelin. Iya, kondisi myelin di reverse itu bisa gitu ya. Bisa kalau myelin sheath itu ada obatnya ya. Itu bisa. Yang tidak bisa tadi itu eh, kalau yang namanya sel yang sudah mati itu nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya myelin sheath ada nggak sih obat-obat atau cara untuk mengembalikan kesehatan saraf myelin sheath-nya ada gitu. Asalkan bisa teridentifikasi sebetulnya ini kenapa gitu ya itu. Itu. Apalagi ada pertanyaan? Oke. Nah, yang menurunnya IQ tadi udah ya. Nah, ada lagi hasil kerja otak itu yang namanya seksualitas dok. Itu ya jelas itu gini. Kalau seksualitas itu sebetulnya pada penderita diabetes itu ya, pada penderita biasanya hasratnya di awal itu ada masih itu. Hasratnya ada, tapi terutama laki-laki ya. Kalau perempuan ya hampir tidak terpengaruh lah ya gitu. Karena perempuan itu kan tidak perlu ereksi perempuan itu gitu ya. Ya, nah, tapi kalau masalah ereksi pada laki-laki itu lebih disebabkan karena kesehatan pembuluh darahnya gitu. Ya, karena yang namanya pembuluh darah, yang namanya ereksi itu, yang namanya corpus cavernosum itu seperti pembuluh darah di penisnya itu udah harus terisi darah dan bertahan di situ sehingga dia keras gitu ya, keras dan membesar gitu. Nah kalau kesehatan pembuluh darahnya itu berkurang, ya itu tadi, ya membesar nggak besar-besar amat, mengeras ya nggak keras-keras amat gitu ya. Gitu. Jadi ya gitulah itu. Tapi
Tapi itu lama-lama akan memberikan mekanisme feedback gitu ya. Karena tidak bisa gitu ya, karena tidak bisa terus kemudian memberikan mekanisme feedback, emang nggak perlu sih ini hormon apa namanya, hormon testosteronnya, androgennya turun, maka turun semua gitu, akan turun semua. Itu yang namanya mekanisme negatif feedback gitu ya, apa negatif feedback mekanisme. Sama dengan orang yang itu ya, yang apa namanya, seperti orang yang testosteronnya turun terus kemudian wah udahlah apa yang dicari, dia datangnya ke kuil, ke tempat-tempat wingit gitu ya, atau di rumah, mus lah gitu ya. Nah, akhirnya ya tadi apa tubuh itu memberikan mekanisme negatif kepada otak. Emang nggak perlu sih testosteronnya makin turun, gairah hidupnya makin turun. Apa yang dicari dalam hidup ini lah, wes ya ketemu lah, udah makin turun gitu ya. Nah, makanya apa namanya semangat hidup yang turun gitu ya. Itu adalah tanda awal dari yang namanya menurunnya testosteron gitu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang biasanya begitu akan keluar tiap malam terus mendadak jadi bapak rumahan, nah, hati-hati itu tanda-tanda awal testosteronnya turun gitu ya itu. Kalau dilanjutkan ya turun semua. Apa yang dicari dalam hidup ini lah udah wes tambah gitu ya. Gitu. Jadi kalau itu, nah memang semuanya kalau yang sudah yang namanya gairah hidup turun itu ya sakit pun dia malas diobati. Udahlah apa sudah apa lah sudah wes tambah nemen gitu ya. Kembali ke yang namanya tadi apa namanya gangguan saraf gara-gara diabetes tadi itu. Jangan lupa juga yang namanya otak itu adalah kumpulan saraf juga gitu ya. Kumpulan saraf. Jadi itu akan menurunkan. Apakah ada misalkan apa namanya? Apakah ada hubungan antara misalnya apa namanya diabetes dengan gangguan mental misalnya? Oh ada banget gitu ya. Ada banget gangguan mental gitu. Ada hubungannya dengan depresi, iya gitu ya. Penderita depresi yang kemudian mengalami diabetes, dia akan kemungkinan sulit keluar. Ya, kemungkinan depresinya makin dalam itu 8 kali lebih besar daripada yang tidak diabetes itu. Ya, itu. Jadi ya yang namanya depresi itu akan dipengaruhi kesehatan-kesehatan lain secara umum gitu ya. Nyeri gitu, walah nyeri itu nomor satu sudah gitu. Nomor satu penyebab apa namanya trigger terhadap depresi gitu. Nah, jadi ya jangan heran kalau kemudian orang nyeri karena apa namanya nyeri karena kanker misalnya itu membuat orang depresi, pengen mati gitu ya, pengen mati, nyeri, mati aja lah gitu ya. Ya itu karena apa ya? Dia merasa tidak ada harapan itu salah satu salah satu tanda atau salah satu variabel dari yang namanya depresi. Tidak punya harapan itu ya gitu. Makanya kalau saya sih temukan satu aja alasan untuk terbebas. Satu, udah cukup gitu ya. Itu kita ada yang namanya harapan gitu. Diabetes kenapa kurus pernah sudah kita bahas ya, Mas. Ya, itu jangan dibahas lagi, bulat hari aja pertama gitu ya. Hari pertama itu. Ya, dia kenapa kurus tuh pernah dibahas. Kalau mau tanya kenapa kurus tuh eker-eker itu apa namanya? Di eker-eker YouTube-nya atau apa timeline-nya IG-nya Mas di YouTube Togok ada di YouTube gitu. baru satu Di itu YouTube YouTube-nya. ada gitu ya itu. Itu adalah bagaimana cara kerja otak kita sangat dipengaruhi oleh kesehatan, sehingga yang namanya cara kerja otak kita sangat dipengaruhi oleh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh diabetes tadi. Jadi jangan heran namanya diabetes tadi, misalkan seksual tadi, ya jelas turun gitu. Nah lama-lama awalnya biasanya hasrat ada tapi nggak bisa gitu ya. Lama-lama putus asa gitu. Wes lah. Nah ya itu gitu. Pertanyaannya apakah bisa misalnya angiopati karena diabetes itu terus kemudian dapat? Ya bisa gitu.
Asalkan jangan telat itu ya. Gitu ya. Itu tadi yang diabetes membuat kurus, itu jangan terus dibalik gitu ya dok ya? Oh Kalau iya, pengen kurus maka jangan diabetes aja. dibalik itu. Yo, itu. Sebenarnya dibolak-balik, makanya kalau punya kepala jangan dibalik-balik. Nanti kalau banyak kepalanya dibalik-balik, pikirannya kualik gitu ya. Gitu. Ya, Itu rambut itu masalah di tumbuh itu. atas, itu. Rambut itu jangan taruh di bawah. Ya. Gitu. Kualik-kualik. Jadi teman-teman yang pengen kurus, jangan terus minta kena diabetes. Diabetes, ya, beda itu. Diabetes yang mengurus itu sudah menunjukkan stadium yang lanjut gitu ya. Itu. Wah, itu harus waspada ya. Kurus gara-gara diabetes. Kalau kurus gara-gara apa namanya patah hati, nggak apa-apa, baik itu ya itu. Kan patah hati nggak lama. Gitu. Patah hati minum paracetamol gitu ya. Kurus turun lumayan, patah hati turun 5 kilo 10 kilo ya itu, tapi ya minum paracetamol gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari, Apa? saya nggak bisa baca namanya, nggak bisa dibaca ini namanya, pokoknya itu ATW. Orang-orang itu ya, lihat ya, pakai nama itu bayangin aja itu. Apakah obat-obatan terutama antipsikotik bisa menjadi risk factor diabetes? Tidak secara langsung gitu ya, tidak secara langsung, nggak ada itu ya. Tapi ada obat-obat tertentu, misalnya gini loh, menjadi risk factor itu bukan gitu. Tapi ada obat-obat tertentu yang mempengaruhi misalnya kadar gula darah itu bisa gitu ya gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Anti-inflamasi gitu ya. Steroid itu. Steroid anti-inflamasi itu meningkatkan kadar gula darah gitu ya gitu. Itu kan gitu. Jadi ya hati-hati. Jadi ya obat-obatan tentu dokternya itu akan tahu. Misalnya obat-obat yang kalau seseorang itu diabetes itu dipilihkan yang bagaimana gitu ya. Jadi obat psikiatri kan nggak satu, banyak gitu ya. Seperti obat darah tinggi ya banyak, obat antiinflamasi ya banyak gitu ya. Jadi ya apakah obat psikiatri terutama antipsikotik bisa menjadi risk factor? Ya dulu obat, tapi pada umumnya tidak ya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bari 8564, tapi ini ada beberapa pertanyaan. Ini dulu, sebetulnya tadi udah disinggung, tapi ya nggak apa-apa, lucu soalnya. Benarkah penderita diabetes titiknya mengecil? Enggak. Kayaknya masalahnya kan di urusan pembuluh darah yang tidak sehat tadi. Enggak mengecil. Titiknya nggak mengecil gitu ya. Tapi juga cuman bisa membesar. Tidak bisa membesar. Nah, itu. Bukan tidak bisa membesar gitu. Jadi kalau titiknya masih bisa membesar ya udahlah ya itu. Dijaga itu, jangan sampai bisa mengecil gitu ya. Emang dasar kecil. Ini penghinaan ini. Tapi sebetulnya titik kecil itu tidak ada masalah loh ya. Gitu. Ya. Nggak ada masalah itu. Saya itu sering kali, dokter titiknya kecil. Emang kenapa kalau kecil gitu ya itu. Nggak bisa memuaskan. Terserah puas apa enggak. Yang penting aku bisa puas. Yang sono nggak bisa puas. Biar cari kepuasan sendiri gitu. Gitu. Jadi orang itu pede gitu loh. Kecil nggak bisa muasin ya terserah. Yang penting kamu bisa puas. Itu nggak puas ya terserah. Cari kepuasan sendiri sono gitu. Apa, ini gimana? lagi si Bari nanya lagi nih. Apakah ada hubungan antara diabetes dan penyakit jantung? Apakah hubungan? Lah sudah pernah dijelaskan kan itu. Diubek-ubek lagi itu, diubek-ubek lagi itu ya itu. Diubek-ubek lagi. Ical kalau Ical ini emang gendengan ini kecil tetap ada pasarnya gitu ya, karena ada loh cewek-cewek yang kepingin kecil itu misalnya. Tentu cewek ya ada. Pak Dok, tadi putus Pak Dok. Apa? Waktu bahas kecil ada pasarnya itu putus, nggak ada kedengaran. Lah iya, katanya Ica itu loh, yang kecil juga ada pasarnya. Gitu.
gitu. Ya kan kadang-kadang ada orang yang cari yang kecil gitu. Lagi pula lo ya aja gitu kan. Pasangan kan belum tentu cewek gitu ya. Belum tentu. Iya. Terus siapa tahu jauh gitu. Yang nggak ada pasangan juga ada. Ya nggak apa-apa, misalkan pasangannya gitu, kan juga nggak apa-apa gitu. Loh, orang itu sekarang itu ya pas yang namanya pasangan seksual tuh macam-macam, ada yang orang, ada yang barang gitu. Mick Jagger itu Jembatan. misalnya, Mick Jagger, lo, Mick wow, Jagger. jembatan, lo Mick Jagger itu ya, Mick Jagger itu dia itu, wah kalau Mick Jagger itu sudah jelas lah, dia ngomong ya, dia itu bisa horny, bisa berhubungan seksual dengan segala macam benda yang bergerak. Lu bayangin aja, bukan benda hidup, benda bergerak. Ini ajaib kok emang Mick Jagger. Itu ada bukunya. Aku mas baca itu waktu aku SMA. Ajaib kok sama jenenge Mick Jagger ini. Dia itu bukan hanya dengan benda hidup ya, bukan hanya kalau ada ya, kalau misalkan apa namanya siapa namanya Freddie Mercury gitu. Freddie Mercury kan dia declare memang aku ini bisex gitu ya gitu. Ya, lah iki sih Mick Jagger ini lebih ajaib lagi. Dia itu pasangan seksualnya itu benda-benda yang bergerak. Lo bayangin aja lo, sepeda motor, mobilan gitu. Bisa lo dia itu ajaib kok itu memang. Nah, pernah satu saat pernah aku ceritakan ya di situ tuh. Pernah satu saat istrinya David Bowie itu ngonani dua orang itu sedang selama-selama di kamar. Bayangin ketahuan untung aja istrinya David Bowie nggak baperan terus kemudian dibuat konten gitu biar rame gitu. Zaman itu belum ada TikTok, Pak Dok. Itu Kalau kocak banget. udah ada TikTok ya beda ceritanya. Ya memang pada dasarnya semua orang itu omniseksual pada dasarnya ya dia bisa horny kepada apa saja gitu. Nang dildo ya bisa loh, kalau dia nggak bisa horny ke dildo kan dia nggak bisa menikmati gitu pakai dildo itu. Nggak tahu Ical itu suka apa nggak tahu aku. Apa ini? Ini dari Apakah betul Hayu makanan Happy Life. gluten-free rice cooker bisa bikin nasi gak mengandung glukosa? Loh, ya apa sih? Lah kalau nggak mengandung glukosa ya nggak bisa di apa namanya nggak bisa Iya, soalnya dikonsumsi. Loh, mati. kita itu mengkonsumsi itu ya mengkonsumsi glukosa gitu ya itu. Kayaknya ini nanti kita mesti ada sesi mitos-mitos gitu ya, Dok. Oh iya, mitos-mitos seputar ini berikutnya ya kita ngomong mitos-mitos seputar yang namanya diabetes. Diabetes ini banyak lah makanya. Mitos seputar diabetes itu banyak ya memang itu memang mitos terus kemudian mitos makanan seputar diabetes itu banyak itu. Banyaklah mitos itu. Misalkan nasi merah sama nasi putih gitu ya. Apa nasi merah ya podo-podo sego gitu ya. Ya sekali lagi yang namanya apa? Yang namanya makanan itu tentu saja ada makanan-makanan jenis-jenis gula ya, jenis-jenis gula yang kemudian lebih merusak gitu. Kan ada gitu ya, ada gitu. Ada gula ada gula misalkan kepingin manis buat tapi pada saat sekarang ada nasi tanpa glukosa, ya wis lah poso ae sekalian. Nah ini adalah nasi tanpa glukosa, ya wis lah ya makan suket gitu ya, nggak apa-apa makan rumput laut itu. Ini aneh-aneh loh orang-orang ini ya ada. Makanya itu kalau lihat itu ya, nah, tapi aku nggak bisa makan sih mas ya. Contohnya kalau makan di ini apa namanya di rumah makan Jepang itu ya di apa di grill itu kan ada itu. Ya namanya cukai dako itu ya cukai dako berapa 0 kalori loh ya 0 kalori itu makan cukai dako tahu cukai dako mas itu loh baby gurita itu loh apa namanya baby octopus itu loh itu loh. Terus ada yang namanya wakame cuka
Wakame apa namanya? Wakame itu apa? Itu rumput laut Rumput itu ya. laut. Rumput laut itu lah. Ya ini ya itu makanya makan suket aja, suket laut itu loh ya kalau nggak ada glukosa. Nah, ini aneh-aneh loh, sego kan glukosa nih. Yang namanya orang diabetes itu masih perlu glukosa, ya. Masih perlu, sekali lagi perlu. Gitu. Bukan terus kalau nggak makan glukosa itu terus kemudian diabetesnya selesai. Ya bukan, tubuh kita itu apa namanya butuh. Lah ini lagi ada Wonogiri gitu. Onigiri. Ya onigiri itu kan ya sego gitu ya. 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 Onigiri, jangan sampai onigiri keliru imogiri lah. Imogiri kuburan ya gitu. Onigiri keliru imogiri gitu ya. Gitu ya, Apakah Mas. beda Gini aja kandungan lah. gula pasir dengan es tebu? Kita nanti belakang Mas disudahi dulu. Minggu depan kita Oke. ngomong lagi gitu ya. Oke. Ini topiknya minggu depan kita diskusikan dulu nanti. Ya, oke Mas. Belum tentu minggu Oke. depan juga sih. Ya, Pokoknya saat sempet-sempetnya. minggu depan oke lah, minggu depan oke. Oh, Minggu oke. depan masih Oke. belum ada apa namanya? Belum Belum ada ada berita rencana. undur-undur. Mbok maneh, Oke. mbok maneh nek wis gitu. Atau biasanya kita hari apa sih, Mas? Biasanya kan kita itu harian ya, hari ya Minggu ini. hari Jumat, hari Minggu. Minggu juga nggak apa-apa sih, Mas. Minggu enak. Jumat Kita biasanya Minggu kawin ya. kan terus mundur ke Yo kawem, Selasa. kawem itu 2 kali loh. 2 kali. Yang Iya. pertama itu aku harus terbang. Yang kemarin itu harus operasi gitu. Kawem tak kan ya. Wim. Aku kudu mlebu kamar operasi, Wim. Kawem, waduh dok, wis aku wis tuas, wis gak usah gitu. Ya wis, ya. Saya nanti nitip pertanyaan buat yang sesinya kawin ya. Ya boleh. Ya kawem. Bahas Ya, areke ini. glegeken. Ya, oke. Oh, glegeken ya. Kawem iku aneh-aneh. Kawem iku wis lah, iku arek iku pikirane rada arek iku sakjane. Ya wis. Oke. Matur nuwun sangat, Dok. Oke, Nggih. Mas. Matur nuwun.